Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Interaktif dan segmen kedua langsung membuka line telepon untuk Anda. Ya, saya masih bersama ketiga narasumber saya. Pak Robi, tadi di sela-sela break kita berbicara bahwasanya bus Transkota Raja ini ada dua macam, dua tipe Pak ya, besar dan juga kecil. Ini adalah bentuk dukungan dari Dinas Perhubungan juga. Nah, kemudian apa yang membedakan ketika masyarakat menggunakan bus yang kecil ataupun bus yang besar, Pak? Ya. Jadi armada kita 40 unit bis itu terdiri dari 25 unit ukuran bis besar, kemudian ada 15 unit ukuran bis sedang, dan 40 unit itu bantuan dari Kementerian Perhubungan pusat ke pemerintah Aceh. Untuk pengoperasionalnya di 40 bis itu kita menyesuaikan dengan badan jalan. Ada beberapa koridor seperti di rute koridor 5, rute pusat kota Ulekaring, itu badan jalannya tidak dimungkinkan dilalui oleh bis besar yang ukurannya 12 meter, sehingga kita mengoperasionalkan 7 unit bisnya ukuran sedang. Kemudian perbedaan secara signifikan terhadap fasilitas bis itu sendiri, saya pikir kenyamanannya masih standar, artinya dua bis itu tidak ada perbedaan, cuman hanya bicara kapasitas saja. Kalau kapasitas bis besar itu ada 70 penumpang, kemudian kalau bis sedang ada 40 penumpang di dalam angkutan itu sendiri. Nah, ini belum ada yang masyarakat yang belum tahu seperti apa fasilitas yang terdapat di bus Transkota Raja nih, apanya? Ada wifi nggak sih, Pak? Iya, Mbak Tia yang belum naik ke Transkota Raja ini, tapi masyarakat khususnya kami pernah melakukan sounding, kami survei ke pengguna Transkota Raja bahwa 67% itu pengguna Transkota Raja dari kaum wanita dan 54% itu terdiri dari pelajar dan mahasiswa, sehingga ternyata pengguna Transkota Raja setia itu di kaum wanita dan pelajar mahasiswa. Nah, mereka sangat interaktif dengan kita karena mereka juga sudah kaum milenial. Untuk pengguna wifi masih belum tersedia. Tapi yang mereka sering tinggalkan pesan ke pengemudi kita dengan pramugara kita bahwa bis Transkota Raja itu sangat dingin sekali, Mbak. Sangat nyaman sekali untuk bisa mendinginkan diri di suasana panasnya Kota Banda Aceh. Asik. Jadi sudah bisa membayangkan ya pemirsa bahwasanya banyak sekali kemudahan dan juga fasilitas yang Anda dapatkan ketika menggunakan bus Transkota Raja. Secara tidak langsung kita juga mendukung ini program pemerintah Banda Aceh juga ya, di mana lebih ayo kita sama-sama untuk mengurangi kemacetan juga, kemudian polusi udara juga di Kota Banda Aceh. Benar sekali, Pak Zubir. Kembali lagi beberapa tahun yang lalu berbicara tentang kajian ataupun adakah seperti tim audit untuk diturunkan untuk melihat sebenarnya apa yang menyebabkan Transkota Raja ini harus selalu dipakai. Kita kan dari hasil pengamatan dan survei di lapangan bahwa pelayanan angkutan umum di Kota Banda Aceh semakin lama semakin menurun, terutama kalau kita kenal dulu labi-labi. Semakin lama semakin kurang. Sebelum tsunami itu 1000 unit, pasca tsunami 528 unit, sekarang hanya tinggal sekitar 221 unit yang melayani 8 trayek. Itu dia. Dari itu kita lihat bahwa di suatu kota itu yang diperlukan itu angkutan umum. Angkutan umum. Kita lihat di kota-kota yang lain, begitu orang datang ke Banda Aceh, kita bingung jadi angkutan umum. Makanya kami salah satu rute trayek angkutan Transkota Raja itu ke bandara, walaupun itu bandara itu masuk ke wilayah Aceh besar, tapi itu pelayanan angkutan umum. Jadi orang begitu lihat, pertama ke Banda Aceh atau ke suatu daerah, ada nggak angkutan umumnya? Kalau kita lihat angkutan kota kita, kinerjanya semakin lama semakin menurun. Kita lihat kalau dari sisi pelayanan segala macam itu semakin lama semakin menurun. Karena secara aturan pun labi-labi di kita, kalau kita labi-labi kalau di luar angkot, Mbak, itu labi-labi di kita tuh tidak standar memang. Kenapa? Menggunakan pintu belakang. Standarnya angkot itu memang menggunakan pintu samping di mana-mana. Seperti contoh angkot yang Ulili sebelum tsunami, itu dia menggunakan pintu samping dulu. Nah, itu yang standarnya. Kalau ini memang tak standar, nggak boleh dari belakang. Kenapa? Ada kendaraan dari belakang, nanti dia berhenti mendadak, itu terjadi tabrakan tuh penumpangnya yang jadi kecelakaan. Itu tidak standar. Makanya kita pelan-pelan, makanya kami mengakomodir bahwa sebaiknya kita beralih yang namanya angkutan umum itu kan sekali jalan tuh muatnya banyak angkutan. Jadi itu angkutan massal memang sudah program pemerintah, program dari pusat seperti itu. Kemudian kalau di kita, kalau seandainya labi-labi kapasitasnya hanya 12 orang. Kalau
1000 labi-labi, ya lama-lama macet juga. Makanya kita beralih sekarang, kalau kita hitung semua 6 koridor saat studi 2009, itu kita minta 6 koridor di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Itu 6 koridor kita minta sekitar 87 unit. 87 unit keseluruhan. Itu sudah bisa mencakup wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dibandingkan dengan 1000 unit labi-labi. Iya. Nah, ini yang kita pikirkan. Tapi juga labi-labi sekarang sudah tidak ada lagi Pak ya di Kota Banda Aceh? Sudah semakin berkurang. Memang kami ada rencana bagaimana mengalihkan labi-labi ini untuk feeder. Kami sudah pernah mengajak mereka untuk menjadi angkutan penghubung. Biarlah angkutan Trans-Kutaraja di jalan-jalan utama, jalan-jalan protokol Kota Banda Aceh, sedangkan labi-labi angkot itu menjadi angkutan penghubung. Artinya memang tetap harus dipergunakan, karena juga dari zaman saya kecil sudah ada labi-labi juga ya. Jadi semacam memang ini khasnya Banda Aceh ya Pak Zaki. Ekonomi. Betul sekali ini Pak. Sebenarnya untuk kendaraan seperti tadi Pak Zubir katakan labi-labi nih Pak, yang peminatnya juga sudah berkurang. Nah sebenarnya ideal yang dikatakan angkutan umum itu seperti apa sih Pak? Nah, jadi terima kasih ya. Apa yang disampaikan Pak Jibirti saya tambahkan lagi dari segi keamanan dan keselamatan. Sila. Nama juga angkutan umum. Yang diangkut kan orang-orang umum yang ada di jalan-jalan umum. Karena otomatis kan di jalan umum dia bergerak. Bukan dari yang feeder tadi, yang dari rumah ke halte tadi. Jadi kami dari khususnya kami lalu lintas dari Subdit Kamsel, keamanan dan keselamatan, ini standarnya sudah cukup jauh dari segi keamanan dibandingkan dulu. Baik. Saya masih merasakan waktu saya jadi mahasiswa di Darussalam. Sempat naik juga Pak ya? Nah, itu robur itu kan nggak ada halte, di mana ada banyak orang Dia berhenti, orang. ya? Sehingga robur itu merek mobil kendaraan lama. Tapi begitu busnya Hino juga robur, kita gantung-gantungan di pinggir sampai di koridor ya. Simpang Mesra itu sampai Simpang Mesra pun namanya Simpang Mesra. itu faktor alam, faktor sejarah yang bisa dilupakan. Nah, dengan kemajuan teknologi, terus ada penelitian dari Dinas Perhubungan ada suatu standar keselamatan. Mari kita naik bus yang aman. Nah itu sudah ada di Trans-Kutaraja. Begitu kita naik di halte nggak di sembarangan tempat. Kemudian pintu otomatis tutup, otomatis buka, tidak boleh sembarang buka. Penuh sekali berdiri pun keamanan sudah terjamin, pintu tetap tutup. Jadi dibandingkan dengan dulu bus yang robur jauh sekali. Jauh sekali. Walaupun bentuknya hampir sama Pak ya. Sama. Fasilitasnya jauh sekali. Nah, kita nggak bicarakan nasi dulu, bicarakan keselamatan dulu. Betul. Karena kita naik dulu kan begitu ada orang tumpuk mahasiswa naik. Getok aja naik berhenti turun sehingga bergantung-gantungan di pintu tuh. Saya merasakan gantungan itu. Nih Pak Zaki membawa kita untuk kembali ke masa yang lalu. Masalah robur. Kenangan manis banget Pak ya. Tidak bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan. Simpang Mesra. Simpang Mesra. Mobil robur itu masih ada di kampus Darussalam di rumah kita disimpan itu. Disimpan jadi monumen wisata juga Pak ya. Nah mungkin juga pemirsa yang tahun 80-an ini punya kisah klasik yang sama seperti Bapak Muhammad Zaki ceritakan tadi, boleh langsung sharing ke kita bagaimana cara Anda dari diri sendiri dulu nih pemirsa, bagaimana cara menetapkan diri kita untuk menyelamatkan dalam berlalu lintas. Silahkan langsung menelpon di 0812 79 40 71 06 ya, silakan kami menunggu. Ya, Pak Robi, ini masyarakat sering sekali mereka merasa ingin protes tapi mereka tidak tahu kemana dengan durasi jarak antara satu bus Trans-Kutaraja dengan bus Trans-Kutaraja selanjutnya yang menyebabkan hal tersebut. Kenapa ini Pak Robi? Iya, jadi benar sekali Mbak Tia bahwa salah satu keluhan terbanyak yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan keterlambatan bis. Nah, ini penyebabnya karena satu Mbak Tia, ada kondisi lalu lintas kita masih mixed traffic. Artinya Trans-Kutaraja kita masih berbaur dengan lalu lintas umum. Ini juga yang membuat mereka tidak ada kepastian jadwal. Sementara kalau di kota-kota besar ada jalur tersendiri namanya busway. Ya, dan ini dia membuat separator. Tapi upaya kami dari UPTD Trans-Kutaraja terus berupaya secara maksimal. Kita sudah 1 minggu terakhir ini sejak mulai pertengahan bulan Maret, kami sudah melakukan uji coba timetable. Kami sudah kalibrasi timetable-nya sehingga per hari ini kami sudah uji coba 2 minggu berjalan. Alhamdulillah sudah bisa kita tekan perjalanan bis itu 10 menit headway-nya.
Headway itu perjalanan antara satu bis dengan bis yang lainnya. Jarak. Dan sampai besok Jumat terakhir kami coba melakukan kalibrasi timetable. Jika itu sudah fix, akan kami publikasikan di setiap halte, sehingga kebutuhan masyarakat pengguna Transkutaraja dia ada kepastian waktu, ini coba kami berikan. Walaupun masih ada toleransi waktu selisih 5 menit sebelum sama 5 menit sesudah, karena kondisi jalan kita yang masih mixed traffic. Seandainya Kota Banda Aceh memberi akses satu lajurnya saja untuk bis Transkutaraja, sehingga memberi prioritas, kami akan menekan lagi waktu perjalanan. Dan ini menjadi konsentrasi UPT Transkutaraja untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat di Ibu Kota Provinsi Aceh. Oke, baik. Ya, kita terima telepon dulu Pak Siap. Robi. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Halo, Anda sudah terhubung dengan Studio Aceh TV. Silakan, dengan siapa? Dengan Yani di Lampa Darut. Ya, Ibu Yani, silakan punya kenangan dengan roburnya Bu Yani. Bukan kenangan sih ya, karena daerah saya itu memang gimana ya, ini terlepas dari Transkutaraja. Iya. Cuma sebetulnya ini karena permasalahan tentang lalu lintas. Di Lampa Darut itu terlalu banyak hewan-hewan peliharaan yang sudah lepas di jalanan nih Pak. Jadi saya itu punya pengalaman yang tidak enak dengan hewan-hewan ini. Punya pengalaman Bu ya? Iya, dan apabila malam kan memang daerah Lampa Darut itu untuk lampunya, untuk jalan itu kan memang masih kurang. Jadi ya konsekuensinya kendaraan saya itu tiba-tiba dihadang oleh segerombolan binatang-binatang peliharaan atau hewan peliharaan itu. Baik. Apakah tidak ada kebijakan yang lebih tegas lagi nih Pak terhadap ketertiban ataupun kedisiplinan pada masyarakat pemilik hewan-hewan ini? Karena memang bukan saat saya hanya kendaraan, bagaimana dengan sangat mempengaruhi keamanan dan keselamatan jiwa pengendara kan? Baik. Oke, itu aja Pak. Terima kasih Ibu Yani. Waalaikumsalam. Ibu Yani di dalam Penerut ini juga termasuk jalur yang memang sering dilalui bukan hanya manusia ya Pak ya, tapi juga dari hewan ternak dari masyarakat sendiri. Silakan, mungkin Bapak Zaki silakan menanggapinya Pak. Terima kasih Bu Yani. Jadi Tugas yang berat nih Pak. sebenarnya nggak berat, tinggal kesadaran masyarakat. Iya. Jadi yang Bu Yani bilang itu betul. Saya juga pernah mengalami. Waktu saya kasih lantas 2007 sampai 2010, sudah kita himbau baru dibuka jalan di Lampa Darut. Tapi namanya masyarakat, kita kerjasama dengan kepala desa, dengan wali kota. Pak wali kota pun sudah cukup turun tangan. Tapi kadang-kadang di luar kita kembali petugas kembali ke kantor, lepas lagi lembunya. Dan cukup banyak memang kendaraan yang nabrak. Itu Bu Yani, terima kasih sudah memberi informasi. Banyak lagi Bu Yani ini yang lain nggak memberi informasi, yang korban juga nabrak sapi. Kalau sapinya mati, ketabrak mobil, kita nggak apa-apa, itu pemilik ada. Iya. Tapi pada saat kita jatuh, sapinya Kabur. jatuh, itu pemilik nggak tahu itu. Itu Tidak udah mau nggak mengakui, bertanggung Pak, ya? jawab. Intinya tidak mau tanggung jawab lah. Betul. Karena pemilik sama sapi mungkin agak sama, sehingga susah sekali. Tapi pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada pemilik sapi, kepada pemirsa di rumah yang mendengar, yang menonton acara ini, tolong khususnya di daerah Penurut, mari kita jaga bersama-sama. Kalau ada hewan ternak kita, baik kambing, sapi, kerbau, tolong kita kandangkan lah. Karena kalau kita lepas, bukan kita aja yang rugi, juga orang lain juga ikut rugi. Baik. Nah, ini juga saya sering sekali juga melihat kejadian ataupun fenomena seperti ini di Gerute Pak ya. Lepas Gerute ini paling banyak sekali itu sudah masuk ke Aceh Jaya ya Pak ya. Nah, sebenarnya ada tindakan tegas nggak dari Lantas Polda Aceh atau dari pihak terkait untuk menindak si pemilik ternaknya? Sudah cukup banyak. Cuma Banda Aceh dikandangkan sudah ya Pak Jubir ya. Dari Dinas Ketertiban Daerah. Kalau di Banda Aceh ke Melabuh Gerute kita bilang sendiri jalan paling bagus kita lihat tuh. Ada pengaman lagi seperti pagar apa namanya itu? Guardrail. Supaya jangan masuk sapi, kerbau gitu. Tapi lolos juga Pak. Ada juga. Itu namanya kesadaran kita. Baik. Ya, oke, baik. Itulah Ibu Yani. Pertanyaan Anda sudah dijawab langsung oleh Bapak Muhammad. Ada tambahan mungkin Pak Zubir terkait dengan ini fenomena yang sering kita lihat sehari-hari ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Tia. Jadi apa yang disampaikan Bu Yani, kami sampaikan juga kalau wilayah Lampa Darut itu sudah masuk wilayah administrasinya Kabupaten Aceh Besar. Kita di Banda Aceh
ada juga di sebagian wilayah-wilayah perbatasan dengan Aceh Besar, ada juga yang melepaskan sapi atau gembalanya ke jalan, ada juga di Ule Karing, kemudian di Lumbata ada juga. Tapi kita memang kalau sesuai tupoksi itu tugasnya Satpol PP dan WH, dan mereka sudah bekerja, Mbak. Jadi kalau kita ada memang kanun ketertiban umum, salah satunya itu memang dikandangkan, kemudian ditangkap, kemudian dibawa ke kantor, baru dipanggil pemiliknya. Nah, itu sudah sering kita lakukan. Tapi yang namanya hewan, seperti Pak Jaki sampaikan tadi, udah hewan nggak ada otak, Pak. Jadi maksudnya yang kita sampaikan, seperti Pak Jaki sampaikan tadi, tolong untuk pemilik hewan jangan melepaskan ternaknya di jalan, karena akan bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya. Baik. Nah, Pak Zaki, sebentar lagi kita juga akan masuk ke Idul Fitri ini, Pak. Bulan puasa kemudian Idul Fitri, di mana betul sekali ini. Bagaimana untuk pengawalan agar masyarakat ini selamat sampai tujuan? Apakah juga ada peran khusus dari Dirlantasnya sendiri untuk menertibkan lalu lintas di Kota Banda Aceh? Oh, ini terlepas dari hewan tadi ya? Iya, kita terlepas sudah di end, Pak. Kebetulan ini ada bertiga kami. Pak Robi sudah mengakses dengan Trangkota Rajanya. Kami dengan Pak Jubir selalu bekerja sama di terminal untuk antar kota, antar provinsi. Jadi dari Darussalam, dari Ulili, dari Ketapang, yang mau ke terminal sudah terintegrasi dari Trangkota Raja. Betul. Turun di halte ke terminal, dan terminal kita lihat sekarang ini jauh lebih tertib, lebih bagus dengan parkir bus di depan sekarang. Iya. Mungkin lagi dicoba nanti itu Pak Jubira yang akan menjelaskan nanti bagaimana terminal tipe Awan Aceh ini jauh lebih maju daripada tahun lalu. Dan kita mendukung apa yang tadi diperbuat oleh Dinas Perhubungan, bekerja sama, memberi kelancaran, dan nanti pada saatnya nanti mudik Lebaran itu kan termasuk operasi khusus kita. Juga kita akan turun sama-sama sampai juga supir-supir kita tes urin, kita jaga jangan sampai ada trouble di jalan. Wow. Ini adalah satu bentuk ya, Pak ya. Dan nasional sifatnya. Betul sekali. Nah, Pak Zubir, ada yang bisa ditambahkan, Pak, tentang berlalu lintas yang aman dan nyaman untuk keluarga, Pak? Oh ya, Pak. Jadi kami berharap memang kalau kita tetap menganjurkan untuk naik angkutan umum, Trangkota Raja, karena itu yang sudah disediakan oleh pemerintah dan sampai saat ini masih gratis, belum bayar. Jadi kami berharap gunakanlah angkutan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau bagi anak-anak sekolah, memang kami lagi berupaya supaya seperti yang kami sampaikan tadi di awal, bagaimana kita menghadirkan feeder atau angkutan penghubung dari sekolah ke jalan-jalan utama ataupun ke halte, kemudian dari pemukiman ke halte. Itu yang kita lagi giatkan sekarang, Mbak. Nah, Pak Ruby, apakah nanti tarif yang tadi Pak Zubir katakan ini sementara kita gratiskan? Jadi nanti rencana sampai kapan nih Pak mau digratiskan? Iya, jadi mengenai tarif Trangkota Raja sampai saat ini dan akhir 2019 kami pastikan masih digratiskan. Masih karena gratis. Biaya operasionalnya sudah dibebankan melalui anggaran pemerintah Aceh. Nah, jika nanti tarifnya sudah diaktifkan, ya, ini berapa besaran biaya yang harus kita keluarkan untuk? Ya, berapa besaran biayanya saat ini sedang disiapkan regulasinya. Kita sedang mempersiapkan kanun restribusi pemerintah Aceh yang termasuk ada biaya tarif angkutan Trangkota Raja. Nilainya saya belum dapat angka pasti karena ini sedang diproses pembahasan kanunnya, Mbak Tia. Tapi lebih murah dari MRT ya kan? Iya. Kita belum punya Pak MRT. Iya. Baik. Nah, apalagi dengan kearifan lokal yang ada di Kota Banda Aceh, Pak Zubir pernah pernah juga bercerita bahwasanya ada kegiatan anak-anak yang mengaji ataupun tadarus ya Pak ya? Ya, di bulan Ramadan. Juga nanti ini akan tetap dikontinyukan, dilanjutkan. Iya, saya pikir harus diprioritaskan karena itu ada nilai kearifan lokal yang harus kita pertahankan. Bahkan dalam pelayanan kami juga di Trangkota Raja, kami juga membatasi operasional pada waktu-waktu sholat fardu. Kemudian juga pengemudi kami saat ini 2009 kami benahi.
dari cara perilaku, kemudian juga dia menggunakan seragam jas. Baik, tahan dulu Pak Siap. Robi, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu Nia di Ketapang, Ibu. Iya betul Kak. Iya, Ibu Nia ada saran, pertanyaan atau apapun itu, Ibu? Gini Kak, 2 bulan yang lalu kan baru kejadian di lampu merah Ketapang dekat masjid. Itu adik saya di situ dijamret. Jambret. Penjamretan di situ sering kali Kak terjadi. Iya. Semua dompet diambil, jadi kejadiannya itu dia dipepet. Di PP. Baik. Jadi penjamret ini tidak ada BL gitu, Tidak ada. platnya. Baik. Kalau boleh saya sarankan, itu udah sering kali. Apakah bisa di Banda Aceh ini kan dipasang CCTV, biar penjamret ini dikasih efek jerah, karena nggak pernah ketangkap sampai sekarang. Iya, baik. Sering kali di situ, sampai ibu-ibu tuh ada yang jatuh di situ. Tapi saudaranya ataupun adiknya ini selamat ya Ibu ya, alhamdulillah Bu. Kenapa? Selamat dan sudah melaporkan ke pihak kepolisian Ibu? Sudah. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat, apakah sudah ada Ibu? Kalau menurut adik saya sih belum, cuma dapat dompetnya aja, tapi dompetnya udah kosong gitu. Oh, baik. Ya, terima kasih. Kan ini pelanggaran di Banda Aceh ini masih sering terjadi, Kak ya. Iya, baik. Kayak ada lambang dilarang parkir, penuh parkir di situ. Baik. Yang dilarang belok di situ. Yang menerobos lampu merah luar biasa. Ya. Baik. Itulah mohon diperhatikan lebih ini lagi lah, biar hidupnya lebih tertib lagi lalu lintas. Betul, Siap. setuju Ibu, setuju. Sependapat. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Nia di Ketapang. Nah, ini Pak Robi kita tahan dulu Pak ya. Iya. Nah, ini saya ke sang ahlinya nih Pak. Terima kasih. Sang ahlinya. Jambret nih Pak. Ini permasalahan adalah jambret, kemudian tidak adanya CCTV, ya tidak ada tindakan ataupun ini dari masyarakatnya sendiri tidak ada kesadarannya juga Pak. Bagaimana menurut Anda? Pertama terima kasih Bu Nia sudah menyampaikan pada acara ini ya. Dan Bu Nia ini memang dengan visi kita di sini sama sebenarnya, ingin tertib. Jadi yang pertama saya menjawab masalah perampokan tadi, dari lapor polisi otomatis sudah tahu. Dan kejadian ini memang bisa dibilang kriminal di jalan raya. Malah di kota besar bisa dikatakan begal itu, begal dompet. Kalau kota besar sepeda motor yang diambil. Kita sudah laksanakan pimpinan dan kita juga akan sampaikan juga terus ke pimpinan. Patroli sekarang ditingkatkan, semua polsek meningkatkan patroli. Di Banda Aceh, di Ketapang memang kota pinggiran. Kadang-kadang mereka ngambil larinya agak ke perkampungan. Ini satu kendala juga. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Nia tadi, pasang CCTV, butuh ada Pak Jubir. Kalau itu memang wilayah Kota Madya bisa dibantu di Pak Jubir sampaikan. Dan kepada Bu Nia terima kasih, bisa mudah-mudahan bisa langsung ditampung aspirasi permintaan beliau. Yang kedua tadi masalah ketertiban di jalan itu juga yang menjadi tugas kami rutin dengan perhubungan mengimbau bagaimana pengguna jalan ini tertib dengan peraturan lalu lintas yang ada. Kita tahu kendaraan bertambah, ruas jalan tidak bertambah, sehingga kan setiap bulan padat terus. Tapi kalau kita ikuti peraturan yang ada, lampu merah berhenti ya kita berhenti, hijau jalan. Jangan kita balik-balik, merah kita jalan, hijau berhenti. Sehingga begitu kecelakaan, semua nggak ada mau mengalah. Ini juga satu kendala. Jadi, daripada kesempatan ini, untuk kesekian kalinya saya mengimbau kepada pengguna jalan raya, mari kita sama-sama ikuti peraturan yang sudah ada. Kita lihat dari Dinas Perhubungan dan memasang rambu-rambu, jalannya dibuka lah rambu-rambu itu, dipasang traffic light, dipasang rambu-rambu, kadang-kadang dibuka traffic aluminiumnya dijual. Tapi alhamdulillah di kota udah berkurang ya, tinggal di luar kota yang sering terjadi. Baik, itu dia Ibu Nia, sudah dijawab oleh Bapak Zaki ya. Nah, Bu Nia tadi juga sempat bertanya seputar pelanggaran, kenapa masyarakat ini paling susah untuk diajak untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti P-nya dicoret tapi malah parkir di situ. Nah, Pak Zubir, sebenarnya pelanggaran tersebut karena apakah karena tidak adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian ataupun dari pihak perhubungan
Kemudian ini pemasangan CCTV apakah ideal untuk Kota Banda Aceh? Terima kasih Mbak ya. Jadi yang dari Bu Niat, terima kasih Bu. Memang kalau di Banda Aceh untuk CCTV kita memang saat ini sudah pasang di persimpangan traffic light. Di traffic light sudah kita pasang. Dari 23 lokasi titik traffic light itu 15 titik lokasi traffic light sudah kita pasang CCTV. Yang disampaikan Bu Nia tadi di Ketapang. Di Ketapang tadi itu sudah perbatasan dengan Aceh Besar. Dan saat ini di Ketapang sudah trafiknya sudah baru kalau nggak salah, sudah baru dibantu oleh BPTD Wilayah 1 Aceh, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Itu kalau nggak salah kami sudah dipasang CCTV. Mungkin nanti ke depan akan dikonekkan ke CCTV kita yang ada di Banda Aceh dengan menggunakan ATCS itu ke depan. Kemudian kalau di wilayah kota pada umumnya sudah terpasang walaupun belum menggunakan kabel FO, masih menggunakan sistem wireless radio, itu sudah ada. Tapi memang saat ini kalau kita lihat penggunaan CCTV di persimpangan sudah mulai efektif. Karena ada juga yang kecelakaan di persimpangan traffic light, lampu merah, itu datanya diambil di kita. Diambil data-data kecelakaan, siapa yang melanggar, diambil di kita. Kalau ada terjadi kecelakaan, kan ada dari laka lantas, itu datanya diambil dari sisi room kita, direkam jam berapa kejadian. Itu yang sering kejadian ya di malam hari atau di pagi hari, seperti kejadian di Jambu Tapi tempuh hari. Itu sekitar jam subuh, jam 5:30. Itu sudah ada, sudah misalnya traffic light-nya sudah mulai hidup, misalnya bukan flashing lagi kuning-kuning. Tapi karena si pengemudinya buru-buru, dia nggak tahu ada kendaraan lain yang lewat, terjadi tabrakan. Dan laka lantas itu dapatnya dari kita. Baik. Identitasnya, kendaraannya, itu dari CCTV. Begitu kita ambil rekamannya, itu dapat siapa yang BL berapa, kendaraan apa, itu dapat semua. Kemudian yang selanjutnya masalah rambu larangan parkir. Saya melihat kalau kami ke daerah lain itu rambu larangan parkir kurang. Malah kalau di Banda Aceh kalau saya menghitungnya sesuai data yang ada di kami, paling banyak itu rambu larangan parkir. Tapi parkir di situ. Tapi kita melihat juga sisi pengguna jalannya. Kenapa pengguna jalan parkir di badan jalan? Kita pemerintah harus introspeksi juga. Mungkin tidak ada lahan parkir. Nah, kita harus introspeksi. Makanya mulai tahun 2017, tahun ini 2019, kami membenahi parkir-parkir atau yang ada di depan GSB toko. Kita benahi, jadi dia jangan parkir di badan jalan, gunakanlah parkir di GSB toko. Jadi kita lihat kenapa dia penyebabnya dia parkir di badan jalan. Kita nggak bisa salahi juga pengguna jalan. Mungkin memang nggak ada parkir di GSB toko atau di depan pertokoannya. Jadi terpaksalah dia parkir di badan jalan. Baik ya. Ya baik pemirsa, kami akan segera kembali di segmen ketiga. Mudah-mudahan masih saya menunggu satu penelpon lagi. Ya jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show. Saya minum Mbak Tia. Silakan.